Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tahun 2025 Masehi. Tidak terasa seakan tahun 2024 berjalan begitu cepatnya. Time flies, kata orang-orang barat. Waktu berlalu begitu cepat. Dan semua kita menuju kepada satu titik yang bernama ajal. Semua manusia berjalan menuju ke satu titik yang bernama ajal. Kata ajal di dalam Al-Quran disebutkan sampai 65 kali atau 56 kali. Bilangan yang begitu banyak yang mengharapkan kepada kita atau yang patut untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Semua manusia berjalan menuju ke satu titik yang bernama ajal. Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Di saat ajal itu tiba, maka tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan sedikit pun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hari ini bercermin dengan apa yang telah kita lalui di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat, mari kita mengevaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk kita semua, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah, saksikanlah, perhatikanlah ma qaddamat lighad, apa yang telah dilakukan, apa yang telah engkau lakukan dalam hidupmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lihatlah apa yang telah engkau lakukan dalam hidupmu. Melihat, mengevaluasi diri adalah sebuah perintah di dalam kehidupan kita. Bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian, bahkan setiap detik daripada perjalanan nafas kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita agar kita terus bisa memastikan bahwasannya kita ini termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah. Karena yang kita inginkan dalam hidup kita hanya satu, yaitu tetap beriman kepada Allah hingga ajal memisahkan diri kita dengan alam dunia yang fana ini. Ini yang menjadi satu kunci yang tidak akan bisa ditawar-menawar sedikit pun, jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita mengevaluasi diri, apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, katakanlah sejak tahun 2024 yang lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri agar kita tetap menjadi hamba Allah, agar kita bisa memastikan diri kita untuk terus taat dan patuh kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, kata Allah, berikan berita gembira wahai Muhammad kepada mereka yang tetap selalu patuh, yang tetap selalu taat, yang tetap selalu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang bahagia adalah mereka-mereka yang tetap patuh dan taat hingga ajal bertemu dengan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kriteria, ada 4 tanda di antara tanda-tanda orang-orang yang patuh yang langsung Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Menjadi hamba Allah yang patuh, kata Allah, adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Menjadi hamba-hamba yang patuh adalah mereka yang saat disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar, hati mereka takut, hati mereka menjadi gundah gulana. Saat nama Allah disebutkan, Allah, maka hati-hati mukmin tersebut hendaknya langsung teringat, hendaknya langsung merasakan ketakutan,
hendaknya langsung merasakan perasaan yang gundah. Apakah hal tersebut kita rasakan di dalam hidup kita? Patut kita pertanyakan, apalagi kita telah bertemu dengan tahun baru seperti ini. Apakah kita akan menjadi muslim yang di saat nanti disebutkan Allah, maka kita akan bergetar hati kita, maka hati kita akan menjadi takut, maka hati kita akan teringat kepada zat yang maha segalanya. Ini yang patut kita renungi daripada tanda orang yang patuh, orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah dengan kepatuhan yang sempurna. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Saat disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, maka teringat dia kepada zat yang maha kuasa. Jika hal tersebut belum kita rasakan, maka patut kita bermuhasabah, patut kita mengevaluasi diri kita di tahun ini. Mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah, perbanyaklah zikir kepada Allah, zikir-zikir yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Ini penting untuk menjadi bahan renungan bagi kita di saat kita telah dipertemukan Allah dengan tahun baru seperti ini. Mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita hamba Allah yang jika disebutkan kata Allah bergetar hati kita? Jika tidak, mari kita memperbanyak zikir kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan zikir tersebut menjadi modal besar bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda manusia yang patuh. Tanda pertama dari manusia yang patuh, mereka yang saat disebutkan Allah bergetar hatinya. Tanda yang kedua kata Allah, was-sabirina 'ala ma asabahum. Mereka yang patuh kepada Allah adalah mereka yang memiliki sifat sabar. Yang memiliki sifat sabar. Kata sabar ini memang mudah untuk kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita implementasikan, untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mudah bagi lisan kita mengucapkan kata sabar, tapi sulit jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan takdirnya. Maka apakah kita mampu untuk bersabar? Mereka yang patuh adalah mereka yang bersabar. Karena semua yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah dalam kehidupan kita, semua yang menimpa kita, baik yang senang, baik yang tidak kita sukai, adalah merupakan ketentuan Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin. Tidaklah sebuah musibah, tidaklah sebuah petaka, tidaklah sebuah ujian ditimpakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Fil ardi, baik musibah tersebut terjadi di bumi ini, wa fi anfusikum, ataupun musibah yang menimpa diri kalian dengan rasa sakit, bahkan musibah kematian sekalipun, illa fi kitabin. Semua yang Allah timpakan tersebut telah Allah tuliskan di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Yang kata Rasulullah dalam sebuah hadis, diciptakan takdir ini 50.000 tahun, dituliskan takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan jagat semesta ini. Semua yang menimpa kehidupan kita, walaupun musibah yang begitu besar, seperti musibah yang terjadi 20 tahun yang lalu, katakanlah musibah tsunami, yang mungkin logika kita akan menolak, logika kita akan bertanya, kenapa bumi Aceh ini yang ditimpakan dengan musibah tsunami? Kenapa tidak Amerika, katakanlah, atau Israel, katakanlah? Kenapa Aceh bumi Islami Mekah? Kenapa Aceh tempat munculnya cahaya Islam yang pertama? Allah uji dengan sebuah ujian yang begitu berat, jemaah yang dirahmati Allah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semua musibah yang terjadi ketika itu yang begitu besarnya adalah sebuah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Tidak perlu kita bertanya kenapa, tidak perlu kita mempertanyakan kenapa takdir ini terjadi di bumi kita.
Mudah-mudahan mereka yang menjadi korban mendapatkan pahala syahid. Mudah-mudahan kita yang diuji dengan ujian tersebut menjadi hamba-hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran pahala yang begitu besar kepada mereka yang mampu bersabar. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah di saat kita mendapatkan, merasakan, terkena goncangan pertama dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sabar akan menghiasi kehidupan kita di tahun 2025 ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang patuh adalah orang-orang yang saat disebutkan nama Allah akan teringat, akan bergetar hatinya. Orang-orang yang patuh adalah orang-orang yang sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Allah, mereka-mereka yang sabar wal muqimis salati. Orang-orang yang patuh adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat. Jangan pernah kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah. Jangan pernah kita mengatakan diri kita taat dan patuh kepada ketentuan Allah jika salat 5 waktu yang dimintakan kepada kita untuk kita tunaikan tidak kita kerjakan, bahkan berani kita tinggalkan secara totalitas. Ini adalah sebuah pelanggaran besar. Mereka mukhbitin, mereka orang-orang patuh adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat 5 waktu. Salat adalah satu amalan yang akan dimintakan pertanggungjawaban, yang akan diintegrasi oleh Allah, yang akan dipertanyakan oleh Allah pertama sekali dalam kehidupan kita di alam akhirat nanti. Salat ibadah yang pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah kepada setiap jiwa, mulai dari pertama mereka dibangkitkan hingga manusia terakhir. Salat akan dipertanyakan kepada kita yang pertama. Mereka yang patuh adalah mereka yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu menunaikan salat. Penting bagi kita untuk mengevaluasi, untuk melihat diri kita, apakah kita telah menjadi hamba Allah di tahun 2025 ini yang akan berkomitmen untuk tidak pernah meninggalkan salat. Kalau bisa hamba-hamba Allah yang berkomitmen untuk melaksanakan salat yang telah diperintahkan tersebut di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman adalah mereka yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah salat, dengan ketaatan. Begitu ingin hati ini melihat jamaah-jamaah di hari-hari biasa, di waktu salat-salat biasa, sebagaimana kita saksikan di hari Jumat. Mereka yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman. Mereka yang melaksanakan salat 5 waktu, yang mengerjakan salat 5 waktu adalah hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, tanda yang keempat di antara mereka yang patuh kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang bersedekah kepada apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Tanda manusia yang patuh, tanda manusia yang taat kepada Allah, mereka yang mau berbagi di dalam kehidupannya, mereka yang mau bersedekah di dalam kehidupannya. Wassadaqatu, kata Rasulullah, burhanun. Sedekah adalah tanda, adalah bukti daripada keimanan kita. Sungguh perlu kita evaluasi diri kita. Apakah salat dan sedekah kita sudah seimbang? Karena di dalam Al-Quran Allah hampir selalu menyandingkan kata zakat dengan kata salat. Aqimis salah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan sebagian daripada harta yang Allah karuniakan kepadamu. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita sebagai muslim bisa berkomitmen untuk berbagi, untuk berderma, untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita
yang butuh kepada bantuan kita. Wabil khusus jamaah yang dirahmati Allah, di tahun 2025 ini hingga detik ini Masjidil Aqsa dan Tanah Suci Palestina masih menjadi PR besar bagi umat Islam, masih menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh umat Islam. Jika belum mampu kita berjihad di sana, jika belum mampu kita memberikan darah dan nyawa kita, jika belum mampu kita memberikan fisik dan tenaga kita, maka berikan sebagian daripada harta yang kita miliki sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah dengan harta kita, berjihadlah dengan harta kita untuk membebaskan tanah suci Palestina dan Masjidil Aqsa, yang hal tersebut pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, sedekah adalah bukti di antara tanda keimanan. Sedekah adalah tanda kepatuhan, apalagi di masjid kita yang kita cintai ini. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi kita dengarkan bahwasanya sedang dilakukan renovasi. Mari berikan sebagian daripada harta kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasa qutah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar tempat bertelurnya seekor burung, walaupun sebesar tempat mengeramnya seekor burung. Tentu ini adalah sebuah permisalan yang dibuat oleh Rasulullah. Barang siapa yang membangun masjid, walaupun masjid tersebut kecil bentuknya, maka Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu maitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Membangun masjid ini tidak mesti seorang diri. Membangun masjid ini bisa dilakukan secara bergotong royong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran pahala sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qutah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar tempat bertelurnya, tempat mengeramnya seekor burung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Tentu semua ini nanti akan kita saksikan di alam akhirat. Tentu janji-janji pahala ini tidak akan kita lihat di dunia yang fana ini. Namun nanti jamaah yang dirahmati Allah, di saat Allah pertemukan kita, di saat Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, maka seluruh di antara jiwa yang pernah hidup di muka bumi ini hanya ingin melihat kebaikan apa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan kita, kehidupannya sebagai modal bagi dia untuk hidup, sebagai modal bagi dia untuk sukses, sebagai modal bagi dia untuk bisa melewati tahapan-tahapan kehidupan akhirat hingga menuju ke surga Allah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, patut menjadi renungan bagi kita agar kita terus mempertahankan eksistensi kita sebagai hamba yang patuh, hamba yang saat disebutkan nama Allah teringat kepada Allah, hamba yang saat disebutkan nama Allah akan bersabar, hamba yang selalu menegakkan salat, hamba yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, ridha menggolongkan kita, mau menempatkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat dan patuh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nasihat singkat di awal-awal tahun 2025 ini bermanfaat, menjadi i'tibar bagi khatib dan bagi kita semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.